Yang digelar di lapangan parkir TVRI Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu teriakan copet dari penonton lain sehingga 3 orang yang diduga copet menjadi sasaran amukan penonton. Massa yang beringas terus menganiaya ketiganya. Akibat kejadian tersebut, 1 orang mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis. Sementara 2 orang lainnya diamankan di Polsek Metro Tanah Abang. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab keributan. Petugas juga mengimbau penyelenggara kegiatan keramaian agar meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan pengamanan agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sepasang kekasih kompak mencuri keranjang besi tabung gas di Depok, Jawa Barat. Mereka tak sadar aksinya terekam CCTV. Warga kemudian mendatangi rumah kontrakan kedua pelaku dan nyaris menghakimi mereka. Beruntung, polisi segera tiba di lokasi untuk mengamankan pelaku. Keduanya kemudian ditangkap berikut barang bukti hasil curian. Guna penyelidikan lebih lanjut, 2 sejoli pelaku pencurian tersebut ditahan di Mapolsek Cimanggis, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Dua pengendara motor berhenti di sebuah warung di Jalan Cilincing, Krematorium, Kalibaru, Jakarta Utara. 1 orang berpura-pura membeli sementara 1 orang lagi masuk ke dalam toko. Rupanya ia menggasak uang tunai dan ponsel milik pemilik toko. Pelaku diduga menyembunyikan hasil curian di helm. Korban yang sudah lanjut usia baru mengetahui uang dan handphone hilang saat ingin membayar barang dagangannya yang dipesannya. Ia pun histeris saat mengetahui uang dan handphonenya raib digasak pelaku. Dia tuh masuk cepat atau gimana, Bu? Ya cepet kali, Bu. Orang begitu dia pergi, saya masuk mau beli kue, nggak ada duit. Udah nggak ada duit, nggak ada sama dompet-dompetnya. Itu yang diambil apa aja, Bu? Ya duit doang sama HP. Duitnya berapa, Bu? Duitnya 3 juta. HP-nya 1, HP-nya apa yang mahal lagi. Korban yang hanya penjaga toko ini berharap kedua pelaku ditangkap agar uang dan handphone korban bisa dikembalikan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang remaja pengendara motor dihentikan seorang pria di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku memperdaya korban dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada korban yang saat itu baru saja berbelanja di warung. Hanya dalam beberapa menit, korban yang diduga terhipnotis menyerahkan begitu saja sepeda motornya kepada pelaku. Usai beraksi, pelaku pun melarikan diri. Korban ini membonceng si pelaku, nggak tahu diboncengnya dari mana, ya kan? Nah tiba-tiba diberhentiin di sini, dan ngobrol-ngobrol ditukerlah antara disuruh pegangin tasnya, terus si korbannya menyerahkan kunci. Setelah menyerahkan kunci, pelaku membawa motor, tidak baik lagi, baru si korban ini teriak gitu. Atas kejadian ini, orang tua korban telah melaporkan kasus hipnotis ini ke pihak berwajib dengan membawa alat bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Berpura-pura belanja, seorang pria mencuri kopi di sebuah minimarket di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Sementara di Tangerang, Banten, warga tangkap 3 pelaku curanmor bersenjata parang. Seorang pria berinisial A berusia 54 tahun ditangkap polisi karena kepergok mencuri di sebuah minimarket di kawasan Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur. Setelah mendapat laporan, polisi langsung memeriksa pelaku. Pelaku diketahui berpura-pura membeli minuman kemudian menggasak beberapa kemasan kopi senilai Rp300.000. Namun aksinya dipergoki karyawan minimarket yang curiga dengan gerak-geriknya. Ia pun tak bisa berkelit saat barang bawaannya digeledah. Tim saya lagi kerja, kebetulan lagi datang barang, dan ini orang bawa tas di depan, dan di dalam gerak-geriknya itu udah mencurigakan, dan dia sudah ngambil kopi senilai 11 bis dan mengakibatkan kerugian itu sekitar Rp300.000.
Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Sejumlah warga beramai-ramai menangkap 3 pencuri yang kepergok beraksi hendak menggasak sepeda motor di halaman rumah warga di Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. 1 pelaku babak belur nyaris tewas dihakimi, sementara 2 pelaku lolos dari kejaran warga. Polisi yang datang ke lokasi kewalahan mengevakuasi pelaku lantaran warga menyerang dan menghadang mobil polisi. Dia itu panik, guling, lari dia sambil bawa sajam. Satu. Dia yang ketangkap 1. Dia mau nyuri apa sih? Motor udah dihidupin. Gitu. Polisi baru bisa membawa pelaku setelah 2 jam di lokasi menggunakan mobil truk. Sementara 2 pelaku lain yang kabur masih dalam pengejaran unit reskrim Polsek Legok. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ayus melaporkan. Pemirsa, pelaku begal yang lukai tukang ojek di Pandeglang, Banten ditangkap polisi. Sementara itu karena tak sanggup membayar, seorang pria membunuh perempuan teman kencan yang dipesannya secara online di Malang, Jawa Timur. Polisi menangkap seorang pria berinisial NR karena diduga merampok seorang tukang ojek pangkalan di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Ia dibekuk saat hendak menjual sepeda motor hasil rampasannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian dibawa ke Polres Pandeglang. Sebelumnya saat melakukan aksinya, pelaku sempat menganiaya korban dengan pisau sebelum membawa kabur ponsel dan sepeda motornya. Korban selamat setelah meminta pertolongan kepada warga yang langsung membawanya ke rumah sakit. Tindakannya berupa menggorok leher korban dulu. Pada saat itu korban terjatuh dan pelaku berusaha melarikan diri. Namun korban sempat melakukan perlawanan tadi dengan adanya luka juga di tangan dan di pelipisnya. Pelaku ditahan polisi dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution Anyus melaporkan. Geger, jasad seorang perempuan ditemukan warga di sebuah kamar indekos di Malang, Jawa Timur. Korban tewas secara mengenaskan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Secara spontan, warga langsung mencari pelaku pembunuhan itu. Pelaku yang kabur melalui atap rumah akhirnya ditemukan warga saat bersembunyi di balik toren di sebuah rumah kosong. Ia sempat melawan hingga akhirnya jadi bulan-bulanan warga. Saat diinterogasi polisi, pelaku mengaku membunuh korban karena tidak bisa membayar setelah kencan dengannya. Tidak mempunyai uang sehingga tidak bisa membayar daripada korban. Sehingga korban mengancam kepada tersangka akan melaporkan perbuatannya kepada masyarakat dan petugas. Sehingga membuat tersangka ini malu dan akhirnya emosional dan ada niatan untuk menghabisi atau menghilangkan nyawa daripada korban. Pelaku kini ditahan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah Anyus melaporkan. Ditolak berhubungan intim, seorang pria di Medan, Sumatera Utara tega membunuh istrinya. Sementara prarekonstruksi kasus seorang bocah perempuan SD yang diduga membunuh ibu kandungnya digelar di rumahnya di Jalan Dwi Korah. Seorang pria Asrizal 46 tahun tega membunuh istrinya di rumahnya di Jalan Jawa, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara. Pelaku tega membunuh istrinya karena hasrat untuk berhubungan intim ditolak oleh korban. Rasa kecewa, pelaku membekap korban dengan bantal hingga korban kehabisan nafas. Usai membunuh korban, pelaku kemudian tidur di sebelah jasad korban hingga pagi hari. Keesokan paginya, pelaku pura-pura terkejut dan memberitahu keluarga bahwa korban tidak bergerak saat dibangunkan. Namun sejumlah luka bekas cakaran di tubuh pelaku membuktikan jika korban sempat melawan saat dibekap pelaku. Dari hasil pemeriksaan CCTV, didapati adegan sesaat sebelum membunuh, pelaku sempat mematikan saklar kamera pengawas sehingga tidak dapat merekam aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan.
Ratusan warga menyaksikan langsung jalannya prarekonstruksi kasus pembunuhan seorang bocah perempuan yang diduga membunuh ibunya yang digelar aparat Polrestabes di Jalan Dwi Korah, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Dalam prarekonstruksi, terduga pelaku mendapatkan pendampingan dari psikolog, Dinas Perlindungan Anak, dan pihak terkait lainnya. Selama 6 jam prarekonstruksi yang digelar, ada 43 adegan yang diperagakan oleh terduga pelaku dan juga saksi. Barang bukti hasil penggeledahan petugas pun tengah proses pendalaman. Masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Sebelumnya aksi pembunuhan terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 ketika pelaku tidur di kamar yang sama bersama kakaknya dan korban. Pelaku tiba-tiba menikam korban beberapa kali dengan pisau hingga korban meninggal dunia. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, Hai News melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran polisi dengan kurir narkoba terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Upaya pelarian pelaku terhenti setelah mobil mereka terperosok ke sawah. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan kurir narkoba ini terhenti setelah minibus yang dikendarai pelaku tercebur ke sawah di Pagar Merbau, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bahkan seorang pelaku terlihat menangis saat digelandang ke mobil polisi. Karena kondisi pakaian mereka penuh dengan lumpur, polisi langsung memandikan keduanya di saluran irigasi sawah. Saat diinterogasi, pelaku mengaku sempat membuang paket sabu seberat 2,7 kg untuk menghilangkan barang bukti. Sabu tersebut rencananya akan dikirim ke Jakarta dan diduga diedarkan saat perayaan malam tahun baru. Dilakukan pengejaran terhadap kendaraan Avanza warna putih dan kita bisa melakukan mengamankan 2 orang pelaku dengan jumlah barang bukti. Ada 3 bungkus narkoba dengan berat kurang lebih 2.760 gram. Saat ini sabu yang dibawa telah ditemukan. Polisi terus melakukan penyelidikan dan memburu bandar serta pemasok narkoba yang dibawa oleh pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminul Rashid melaporkan. Pemirsa, dosen viral yang ludahi kasir toko swalayan akhirnya dipecat karena dianggap melanggar kode etik. Sementara itu di Surabaya, polisi menangkap tersangka pengusiran dan pembongkaran rumah seorang nenek. Viral di media sosial, seorang pria meludahi kasir toko swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu pun menuai reaksi keras warganet. Netizen mengecam aksi pelaku yang belakangan diketahui bernama Amal Said yang berprofesi sebagai dosen. Pasca viral di media sosial, pihak Universitas Islam Makassar akhirnya memberhentikan Amal yang merupakan dosen Fakultas Pertanian. Keputusan itu diambil dalam sidang Komisi Disiplin dan Etik Internal. Bersangkutan telah melanggar kode etik dosen dan peraturan kepegawaian yang ada dalam lingkup UIM. Karena itu, Rektor UIM memberhentikan yang bersangkutan. Setelah dinyatakan berhenti sebagai dosen di UIM Makassar, pihak kampus juga memutuskan untuk mengembalikan status Amal Said ke L2 Dikti wilayah 9. Lantaran dosen tersebut berstatus aparat sipil negara dari lembaga itu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin Anyus melaporkan. Samuel Ardi Kristanto ditangkap tim penyidik Subdit Renakta di Treskrim Polda Jatim. Ia ditangkap dan dibawa ke Polda Jatim setelah penyidik menetapkan tersangka usai gelar perkara dan mendengarkan keterangan ahli dalam kasus pengusiran paksa Nenek Elina Wijayanti. Samuel langsung ditahan sementara rekannya berinisial MY telah dipanggil untuk diperiksa penyidik. Gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk
yang MJ gimana, Pak? MJ masih, tim kami masih di lapangan untuk melakukan. Sebelumnya viral di media sosial pengusiran paksa Nenek Elina dari rumah yang ditinggalinya oleh oknum ormas. Nenek Elina pun akhirnya melaporkan kasus itu ke polisi. Dalam kasus ini polisi juga menyita 1 buah mobil pick-up sebagai sarana yang digunakan untuk mengkosongkan rumah sang nenek. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi temukan jasad Putri, pelatih tim sepak bola Valencia FC. Korban KM Putri Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo, NTT. Sementara itu 11 lansia dari 15 korban selamat kebakaran Panti Werda Damai Manado dirawat di rumah sakit. Mar Martinez Ortuno tak kuasa menahan air mata dan histeris saat melihat jasad putrinya di dalam kantong jenazah. Hatinya hancur melihat putrinya meninggal dunia, sementara suaminya yang juga pelatih tim sepak bola putri Valencia FC, Martin Carreras Fernando, belum ditemukan. Martin dan 3 anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan 1 jenazah korban KM Putri Sakinah, yaitu putri dari Martin Fernando dan Martinez Ortuno. Sebelumnya, KM Sakinah yang ditumpangi pelatih Valencia dan keluarganya tenggelam di sekitar Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, NTT. Kapal yang mengangkut 11 orang itu mengalami mati mesin sebelum dihantam gelombang tinggi. Pelatih Valencia, Martin Fernando, dan 3 anaknya terbawa arus, sementara istri dan 1 anak bungsunya selamat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 11 lansia korban selamat kebakaran Panti Werda Damai Ranomut kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Mayoritas para korban dalam kondisi terguncang dan trauma mengingat peristiwa yang terjadi. Salah satu korban menyebut kebakaran terjadi saat dirinya hendak tidur. Ia yang terkejut melihat asap di plafon kamarnya kemudian langsung keluar menyelamatkan diri. Kita sempat tidur, cuman belum tersono, no? Gelisah kan? Kita lihat, kayak ada orang bakar sampah. Tapi kok, masa bakar sampah kok merah begitu api? Kita tengok begini, tuh api sudah di plafon, tuh di atas kepala Pak kita. Langsung keluar, lagi tongkat, menyelamatkan diri lah. Meski demikian, secara medis ke-11 lansia ini dalam kondisi stabil. Kita masuk tadi pagi itu ada 14 pasien. Ada 2 yang pasien itu diajak keluarga untuk pulang dan keadaan stabil dengan informasi kalau ada gangguan atau masalah pernapasan silakan kembali lagi ke IGD di Rumah Sakit Umum Kota Manado. Dan ada 1 pasien dengan ada riwayat jantung yang perlu penanganan khusus kami rujuk ke Rumah Sakit Kandol. Sementara itu, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Utara mendirikan pos DVI antemortem dan postmortem untuk mengidentifikasi 16 korban tewas. Mengingat 15 jenazah dari 16 korban tewas dalam kondisi hangus terbakar. Tim DVI juga akan mengambil sampel DNA keluarga untuk dicocokkan dengan korban. Pada posko antemortem ini, kami akan meminta data-data dari keluarga, antara lain data riwayat berobat, baik itu berobat umum maupun berobat gigi korban. Misalnya mengetahui pernah berobat gigi di mana, ada rekam mediknya, ada riwayat berobatnya. Yang kedua, data-data yang terdapat sidik jari. Data-data yang terdapat sidik jari apakah di KTP-nya ataupun di mana saja, ataupun di ijazah, biasanya di ijazahnya. Kami sangat membutuhkan data-data tersebut. Polisi pun mengimbau masyarakat yang mengetahui keluarganya jadi korban kebakaran ini untuk segera datang ke posko antemortem agar bisa mempercepat identifikasi. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di kapal kontainer Verizon yang sedang sandar di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.
Diduga api pertama kali muncul pada bagian mesin kapal yang mengangkut bahan bakar tersebut. Petugas langsung melakukan pemadaman dari darat dibantu takbot yang melakukan pemadaman dari laut. 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Proses pemadaman sempat terkendala lantaran titik api berada di ruang penyimpanan BBM dengan kedalaman hingga 7 meter. Untuk api pertama muncul dari ruang mesin ya. Untuk info tadi juga sudah disampaikan ada sekitar 20 ton BBM masih penuh ya. Kemudian juga ada 9 ton BBM hitam ya terbakar. Nah, kurang lebih sekarang tinggal 50% ya kapasitasnya. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan di Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah korban alami luka-luka dan patah tulang. Insiden laka beruntun ini terjadi di Jalan Raya Ketengan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sebuah mobil jenis minibus ringsek berat pada bagian depan yang juga dialami mobil pickup yang terlibat langsung adu banteng. Kejadian berawal saat mobil minibus yang ditumpangi satu keluarga melaju dari arah timur, namun saat melintas di TKP, kendaraan kemudian sedikit masuk ke jalur kanan yang diduga karena kondisi jalan yang agak menikung. Namun pada waktu bersamaan, sebuah mobil pickup juga melaju kencang dari arah berlawanan, sehingga tabrakan adu banteng pun tidak bisa terhindari. Sementara dua pengendara motor yang melaju di belakang masing-masing kendaraan roda 4 tersebut juga tidak bisa menghindari kedua mobil yang tabrakan. Meski kedua mobil rusak berat, namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun para korban mengalami luka-luka dan patah tulang. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi para korban yang terluka, serta 4 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini. Insiden laka lantas ini pun kini masih ditagih di unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing setinggi 50 meter longsor menutup ruas jalan Pasir Kurai Cisitu, Kabupaten Lebak, Banten. Sementara itu akibat tanggul jebol, ratusan rumah terendam banjir di Bogor, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Longsor terjadi di ruas jalan raya Pasir Kurai, Cisitu, Kecamatan Lebak, Banten. Material longsor berupa tanah, batu, dan pohon menutupi seluruh bagian badan jalan. Warga yang mengabadikan momen kabur nyaris tertimbun longsoran tanah karena longsor tiba-tiba meluas. Dampak longsoran tanah akses jalan utama, warga di wilayah selatan tidak bisa dilewati kendaraan. Diketahui longsor dipicu oleh hujan yang melanda kawasan tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, kondisi tanah labil serta adanya aktivitas penggalian pasir di sekitar tebing juga menjadi penyebab. BPBD Lebak mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan karena Lebak masih berada dalam ancaman bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Banjir melanda perumahan Gria, Jaya Cikeas, dan Cikeas Gardenia, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Genangan air bervariasi di bagian belakang perumahan sekitar sedada orang dewasa, sementara di depan selutut orang dewasa. Banjir terjadi pasca diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak Senin siang. Diduga penyempitan saluran air dan tanggul yang jebol membuat debit air meluap merendam ratusan rumah. Ini RT4, khususnya RT4 yang kena RT4 itu 100, tapi sebagian besar itu kurang lebih 60 atau 70 kakak yang terendam. Jadi totalnya keseluruhan satu RT itu berapa, Pak? 100 lebih, Pak. Hingga Senin malam debit air berangsur surut dan tidak ada warga yang mengungsi. Warga berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah terkait penyempitan saluran air yang kerap memicu datangnya banjir. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Viral di media sosial, resepsi pernikahan berlangsung di tengah genangan banjir di Yogyakarta. Pengantin pria pun harus menggendong pengantin wanita menuju pelaminan. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Resepsi ngunduh mantu warga Kuaru, Kecamatan Serandakan, Bantul, Yogyakarta berlangsung di tengah genangan banjir. Pengantin pria pun terpaksa menggendong pengantin wanita menuju pelaminan. Sementara itu, meski sudah mengenakan busana Jawa, para tamu dan keluarga pengantin harus melepas sepatu dan memilih telanjang kaki untuk menuju lokasi resepsi. Meski lokasi resepsi kebanjiran, para tamu undangan tetap antusias untuk memberikan ucapan selamat dan doa restu kepada kedua mempelai. Warga dan tamu yang datang terpaksa memarkir kendaraannya agak jauh agar aman dari genangan. Biasanya kayak gini tuh banjir 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Kayak gini sering banjir. Memang datarannya kan paling selatan ya, jadi banyak sungai yang dari arah utara mengalir ke selatan, itu airnya pasti muter ke sini. Meski berlangsung dalam kondisi banjir, bagi pasangan pengantin Muhammad Iskandar dan Zimah Esti Soleha, pesta ngunduh mantu ini menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, Anyus melaporkan.